Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini. Ajar kami selalu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pagi, siang, dan malam. Merenungkan kebenaran-Mu untuk menyatakan, untuk memuliakan, untuk mengagung-agungkan, untuk mengabarkan kabar baik kepada banyak bangsa. Kami percaya Engkau akan meneruskan, Engkau akan memilih, Engkau akan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Kami percaya Engkau adalah penolong kami dan menuntun kami dari waktu ke waktu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Iya Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Kolose, pasalnya yang pertama. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia adalah pelayan yang Tuhan pilih. Dia berkata bahwa ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Luar biasa Bapak Ibu.
Dan dikatakan dalam pernyataan ini bahwa ada hal yang di dalam Kristus dia sudah ada sebelum kelahirannya. Coba kita membaca ya di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 berkata, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan yang lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, aku debu dataran yang pertama-tama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Luar biasa. Jadi di dalam tulisan Amsal maupun Mazmur pasal 33 ayat 6 ini dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Luar biasa. Dia ada. Oleh secara jasmani dia datang kepada kita. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Dia datang mau menyelamatkan kita yang berdosa. Ya. Inilah kasih Tuhan. Dia mau memperdamaikan kita yang berdosa ini. Dia mau menyelamatkan kita yang berdosa ini. Yang dahulunya ada jarak, dan dia turun dari atas dalam diri seorang manusia secara jasmania. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini dia datang dari surga, yang dahulunya bersama-sama dengan satu dengan Allah, dan dialah Allah itu yang turun ke dunia dalam wujud di dalam diri manusia, dengan tujuan untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang berdosa ini. Bayangkan Bapak Ibu, kasihnya Tuhan, kasihnya Yesus, pengorbanannya yang luar biasa itu kepada kita. Kabar baik hari ini, Yesus tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kabar baik hari ini, percayalah, jangan bergoncang imanmu. Tetaplah teguh di dalam Dia, dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati.